Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang ruang vektor. Pada sebelum UTS kita sudah membahas dan saya sudah memberikan materi tentang vektor, mulai dari definisi vektor, jenis vektor, kemudian operasi pada vektor, ya, proyeksi pada vektor. Nah, hari ini kita akan coba bahas tentang apa itu ruang vektor, ya. Nah, ini baik, ini definisi ruang vektor, ya. Kita mulai dari definisi ruang vektor. Jadi kalau misalkan saya punya pi sebarang himpunan tak kosong, ya. Jadi saya punya himpunan pi yang tak kosong dari objek di mana dua operasi didefinisikan. Jadi ada himpunan pi, ya. Maksudnya himpunan pi-nya vektor, ya, himpunan vektor di mana di dalam himpunan itu ada dua operasi yang didefinisikan, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Penjumlahan yang dimaksud adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap vektor pi, setiap objek u dan pi dalam ruang pi, ya, dalam ruang pi dengan suatu objek u ditambah pi, ya, yang disebut dengan jumlah u dan pi. Sedangkan perkalian skalar adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap skalar dengan setiap objek u dalam pi, ya, dengan k dikalikan u yang disebut dengan perkalian k dikalikan u dengan k adalah skalar. Skalar itu apa? Skalar itu adalah bilangan, ya. Jadi saya ulangi, definisi dari ruang vektor itu adalah himpunan tak kosong, ya, himpunan tak kosong dari dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian, ya, di mana di dalamnya tertutup terhadap operasi penjumlahan dan tertutup terhadap operasi perkalian pada bilangan skalar, ya. Berarti u dan pi di sini adalah vektor. Jadi saya punya vektor u dan saya punya vektor pi, di mana vektor u ditambah vektor pi hasilnya adalah sebuah vektor, ya. Kemudian saya punya vektor u dikalikan k adalah hasilnya sebuah vektor yang elemen-elemennya adalah k dikalikan u, ya, elemen dari u, ya, dan itu tertutup, ya. Nah, oke, kita nanti lihat seperti apa. Nah, jadi untuk bisa dikatakan bahwa sebagai ruang vektor, Pak, pi harus memenuhi aksioma-aksioma, ada 10 aksioma. Jadi pi itu dikatakan atau pi itu dikatakan ruang vektor apabila dia memenuhi 10 aksioma ini, ya. Nah, pi itu apa? Pi itu himpunan yang di dalamnya adalah vektor-vektor, ya. Jadi saya punya pi, ya, sebuah himpunan pi yang di dalamnya adalah anggota pi itu adalah vektor-vektor. Jadi vektornya misalkan anggota anggota pi itu misalkan u, misalkan w, di mana u dan w-nya atau pi kecil, di mana u, w, pi-nya itu adalah vektor. Nah, dan k dan l adalah skalar. K dan l skalar itu bilangan, ya, bebas. Nah, ini jika u dan pi adalah objek-objek yang ada di dalam pi, ya, anggota himpunan pi, maka u ditambah pi berada di dalam pi. Jadi begini, saya punya vektor u dan saya punya vektor pi. Nah, kalau u dan pi saya jumlahkan, hasilnya adalah sebuah vektor yang ada di dalam pi, ya. Misalkan kalau saya vektor u adalah kalau saya katakan kalau di matrik, ya, ordonya 2 kali 2 ditambah pi ordonya 2 kali 2, maka u ditambah pi adalah hasilnya adalah sebuah matrik yang u tambah pi juga, gitu, ya. Nah, itu. Jadi ini disebut dengan sifat tertutup, ya. Ini disebut dengan sifat tertutup, ya. Nah, jadi kalau 2 ditambah 4, 2 bilangan bulat, 4 bilangan bulat, 2 tambah 4 adalah 6, 6 bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ditambah bilangan bulat hasilnya bilangan bulat. Nah, itu yang disebut dengan sifat tertutup, ya. Nah, yang kedua, sifat yang kedua adalah u ditambah pi sama dengan pi ditambah u. Ini disebut dengan komutatif, ya, terhadap penjumlahan, ya. U ditambah pi sama dengan pi ditambah u. Kemudian sifat asosiatif pengelompokan u ditambah pi tambah w sama dengan u ditambah pi tambah w. Ini asosiatif. Kemudian yang 4, ada sebuah objek
0 atau dalam pi ya. Jadi identitasnya disebut dengan vektor 0 untuk pi sedemikian sehingga u ditambah 0 ditambah u sama dengan u ditambah 0 sama dengan u. Untuk semua vektor u dalam pi. Jadi 0 itu adalah vektor 0 ya. Nah, jadi kalau saya punya vektornya 2, 3, nah, maka ada vektor 0 di sana, 0, 0. Jadi 2, 3 ditambah 0, 0, maka hasilnya ada 2, 3. Nah, itu vektor U juga ya. Untuk setiap U dalam pi ada sebuah objek, nah ini impuls. Impuls U, ya ini dibacanya impuls U dalam pi yang disebut dengan negatif dari U, sedemikian sehingga U ditambah impuls U, nah, ditambah sama dengan impuls U dikurangi, ditambah U sama dengan 0. Ya, nah, ini ada impuls. Jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang objek atau vektor dalam pi, maka K ditambah U adalah dalam pi. Nah, ini dia disebut tertutup terhadap perkalian pada skalar ya. Tertutup perkalian skalar dengan vektor gitu ya. Nah, jadi dia kalau tadi tertutup terhadap penjumlahan dua buah vektor, kali ini adalah tertutup perkalian skalar dengan sebuah vektor. Nah, ini sifat distributif ya. K dikali U tambah Pi sama dengan KU ditambah KP ya. K dikalikan L, ini K dan L-nya adalah masing-masing bilangan ya, sama dengan U, KU tambah LU, dan seterusnya. Jadi, kalau sebuah vektor, ya sebuah himpunan vektor, katakan himpunan vektornya adalah himpunan vektor Pi, yang di dalamnya ada vektor-vektor U, V, dan W, kemudian ada K dan L, ya, yang masing-masing skalar. Kalau dia memenuhi 10 sifat ini, maka Pi besar ini dia dikatakan ruang vektor. Ya. Untuk skalar bisa berupa bilangan real maupun bilangan kompleks. Ruang vektor yang skalanya berupa bilangan real disebut ruang vektorial, sedangkan ruang vektor yang skalanya bilangan kompleks itu disebut ruang vektor kompleks. Nah, ini contoh ruang vektor, kita lihat. Tunjukkanlah bahwa himpunan pi adalah semua matrik. Nah, ini matrik berarti ya. Berarti pi-nya itu bukan vektor tapi matrik ya. Karena vektor itu kan bisa dituliskan dalam bentuk matrik ya. Nah, tunjukkan bahwa himpunan pi dari semua matrik 2 kali 2 dengan anggota bilangan real merupakan subruang vektor. Ya. Untuk menunjukkan pi adalah ruang vektor, maka harus diperiksa aksioma. Ya, yang 10 tadi. Ya. Nah, untuk lebih mudahnya, kita sebenarnya tidak usah memeriksa 10 aksioma. Ya. Ambil saja urutannya 1, 6, 1, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, dan 10. Nah, ini urutannya ketika pembuktian. Ya, 1, 6 dulu. Ini perkalian terhadap penjumlahan dua buah vektor, dua buah matrik berarti ya. Nah, kalau 6 itu adalah perkalian skalar dengan matrik. Ya. Nah, ini saya punya U, punya ini U dan Pi ini adalah anggota dari Pi besar ini ya, dari himpunan Pi besar ini. Berarti U-nya adalah U22, U12, U21, U22, Pi11, Pi12, Pi21, dan nah, kenapa seperti ini bentuknya? Karena di sini yang diminta adalah ordonya matrik 2 kali 2. Ya, berarti 2 baris, 2 kolom masing-masing harus 2 kali 2. Oke, kita lihat nomor 1 ya. Sifat yang satu, aksioma 1 bahwa U ditambah Pi adalah Pi. Ada di dalam Pi. Ya. U dan Pi adalah matrik yang berordo 2 kali 2. Oke. Sekarang saya punya Pi. Pi-nya ini, U punya U-nya ini ditambah Pi. Pi-nya ini. Saya tambahkan. Dalam penambahan itu kan kita tinggal menjumlahkan matrik elemen yang seletak. Jadi U11 ya harus sama dengan Pi11. U12 harus sama dengan Pi12. Nah, hasilnya ini. Hasilnya ada sebuah matrik yang ordonya 2 kali 2. Ya. Jadi kalau saya punya matrik yang ordonya 2 kali 2 ditambah dengan matrik yang ordonya 2 kali 2, hasilnya adalah sebuah matrik yang ordonya 2 kali 2, maka sifat tertutup terpenuhi gitu. Maka aksioma pertama terpenuhi. Ya. Dari hasil penjumlahan dapat ditunjukkan bahwa U ditambah Pi adalah matrik yang berukuran 2 kali 2. Nah, ya. Jadi saya punya matrik U 2 kali 2, matrik Pi 2 kali 2, U ditambah Pi, ya, hasilnya adalah sebuah matrik yang ordonya 2 kali 2. Nah, ya, nah itu. Jadi aksioma pertama terpenuhi. Selanjutnya, aksioma ke-6. Kita lanjut ke aksioma ke-6, ya. Nah, aksioma ke-6, K-nya sembarang bilangan, maka kita dapat K dikalikan U. U-nya adalah matrik yang 2 kali 2.
Kalau saya kalikan K-nya bebas, maka adalah hasilnya ada sebuah matrik yang 2 kali 2. Nah, contoh ya. Nah, kalau K-nya saya ambil 2, ininya sembarang ya, nanti kan hasilnya matriknya seperti ini. Ya, ini perkalian skala dengan matrik seperti ini kan ketentuannya. Maka aksioma ke-6 terpenuhi. Karena skalar dikalikan sebuah matrik yang 2 kali 2, hasilnya adalah sebuah matrik yang 2 kali 2. Maka sifat yang ke-6 terpenuhi. Lanjut sifat yang kedua. Ya, kalau sifat yang kedua, U ditambah Pi apakah sama dengan Pi tambah U? Ya? Nah, ini U ditambah U11 ditambah Pi 11. Nah, ini seperti ini kan. Ya, nah, ya gitu akan hasilnya akan sama dengan U11 dan Pi 11 tambah U11. Jadi kalau 2 tambahkan ini, kalau saya 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2. Nah, maka sifat yang kedua terpenuhi. Demikian juga sifat aksioma ke-7, ke-8 ya. Nah, saya langsung aksioma ke-7, 8 otomatis dia terpenuhi, ke-7, ke-8, bahkan ke-9 dia otomatis terpenuhi. Ya, karena KU ditambah V, dia akan terpenuhi juga. Ya, dia terpenuhi. Oke. Selanjutnya aksioma kelima ya. Impus U-nya kan seperti ini. Kalau saya punya U11, maka negatif U-nya adalah negatif U11, negatif seterusnya. Akan ditunjukkan U tambah negatif U harus 0. Nah, berarti kan U ditambah negatif U, U11 ditambah negatif U11 kan ini sama. Ya, berarti dia hasilnya 0. Ya, berarti aksioma kelima pun dia terpenuhi. Untuk aksioma ke-10, ya, 1 dikalikan U, ya hasilnya pasti U. Terpenuhi juga. Karena 10 aksioma dia terpenuhi, maka sebuah himpunan Pi yang terdiri dari matrik yang 2 kali 2, ya, itu dia adalah ruang vektor. Ya, itu disebut ruang vektor. Nah, nih, kita contoh nih, ya, kita ambil contoh, ya. Kumpulan semua bilangan pasangan bilangan nyata X, Y dengan operasi. Nah, ini kan operasinya dia ditentukan ya. X, Y ditambah X aksen, Y aksen adalah X ditambah X aksen, Y ditambah Y aksen, dan K dikalikan X, Y. Hasilnya adalah 2KX ya, ditambah 2KY. Apakah ini termasuk ruang vektor? Nah, jawabannya bukan. Kenapa bukan? Karena di sini ada aksioma ke-9. Aksioma ke-9 itu apa? Kita lihat aksioma 9. Aksioma ke-9 dengan 10 tidak terpenuhi. KLU ya. KLU. K-nya skalar, L-nya juga skalar. Kita lihat di aksioma yang tidak terpenuhi ya. Nah, ini. Aksioma yang tidak terpenuhi KMU. Ya, kalau KMU, M dikalikan U, hasilnya kan 2KX. Ya, berarti kan 2MU ya, 2MU ditambah 2 MU juga. Nah, berarti saya kalikan. Ini kan berbeda ya. Oke, saya buatkan ya. KMU, saya mau cari dulu ini sama enggak? Ya, oke, saya mau lihat ya, kasih lihat ke kalian. Oke, kita ini. Betul nggak ini dia tidak terbukti? Oke, kita lihat. Nah, betul nggak tidak terbukti? Oke. Oke, di sini saya mau menunjukkan KMU. KMU-nya berapa? Oke. Berarti di sini K. Oke, saya K. Sorry. Ya. Mohon bersabar ya. Nah, K ini sorry ya. Ini KMU. Sorry. KMU. Oke. Kita cari ini KMU berapa? MU ya. M-nya itu adalah M-nya di sini dia skalar, K-nya skalar ya. Nah, kalau ini K-nya K sekali X Y. Berarti di sini adalah K ini M ya kali X, Y ya. X, Y. Nah, hasilnya oke, ini kan hasilnya dia sama dengan K membuka ya. Nah, ini kan ada ketentuannya di sini. Ya, ada ketentuannya 2KM berarti 2KX
Nah, karena di sini berarti saya hasilnya adalah 2mx ya. mx ya. mx ya. Karena u-nya itu adalah x, y ya, u-nya itu. Dimana u-nya x, y ya. Saya tulis ya. K dan M, sorry ya. K dan M skalar ya. Adalah skalar, sedangkan u-nya, nah kita misalkan u-nya itu adalah x, y. Nah, gitu ya. Oke. X, y. Berarti di sini KMU. Nah, K dan M-nya kita ambil skalar ya. Kalau sekarang dia bilangan bebas ya. KMU berarti ini 2KX. Nah, sementara hasil ini adalah 2 ya. 2MY. Nah, gitu ya. 2MY. Oke, saya lanjut. 2MY. Sekarang dikalikan lagi ya. Yang ini saya kalikan lagi hasilnya. Oke, saya hasilnya kalikan lagi. Jadi 2 berarti di sini ada 2 lagi karena menurut ketentuan seperti ini. Berarti di sini 4 ya. 4kmx. Nah, gitu ya. 4kmx. Ini udah ketentuan di atas, ada ketentuannya di sini, ada ketentuan. Jadi setiap ini harus ada angka 2 dikali ya. Nah, di sini berarti 4 ya. Nah, kmy ya. 4 kmy. Nah, ini. Jadi ini hasil dari km kali u hasilnya adalah 4 kmx, 4 kmy. Nah, sekarang kita cari km dikalikan u. Nah, kita cari ya, km dikalikan u. Nah, kalau km dikalikan u, km-nya kan km-nya ya udah km aja ya. Berarti di sini hasilnya adalah 2 ya. 2 kali kmx ya. Nah, ini koma 2 kali kmy. Nah, udah segitu ya. Nah, beda kan ya. Kalau ini hasilnya 4 kmx dan 4 kmy, sementara ini hasilnya adalah 2 kmx dan 2 kmy. Jadi ini dengan ini berbeda karena KLMU dengan KMU, KM kali U tidak sama dengan KM kali U, maka sifat yang ke-9 tidak terpenuhi. Oke, saya mau ganti misalkan ya, ini dengan angka 2, yang ini saya ganti dengan angka 5. Ya, X-nya tetap U dan X. Berarti di sini, ini angka 2, ini angka 5. Nah, berarti di sini K, ya, K ya berarti 2 kali 5 kali U. 5 kali U itu kalau 5 kali U, ketentuannya seperti ini. X ya, 5X. Nah, ini 5, ini 5 kan? Nah, X kita kalikan dulu ini. 5X kali Y. Ketentuannya ini kalau K X kali Y harus 2KX Y. Berarti di sini harus 5 kali 2 itu adalah 10. 10X, di sini 10Y. Ya. Nah, kalau di sini 10 ya. 10, di sini juga dia 10. Maka dia di sini 10. Nah, kalikan lagi. Berarti kalau dikalikan di sini 2 ya. Ini 2. Berarti di sana harus ikut lagi aturan ke sini. Kalau dikalikan. Nah, berarti itu 2 kali KX. Berarti di sini 2 ya. Bahkan di sini ada 2 kali 2 lagi gitu kan ya. Nah, 2 K-nya juga 2 ya. Kali 2. Nah, dikali ini 10 ya. Berarti di sini 2 kali 2 kali 10. Nah, berarti ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 40. 40x ya, 40y. Nah, ini hasilnya ini. Sementara kalau dia km kali u ya, km, k-nya 2, m-nya 5. Berarti di sini adalah ini x, y ya. X, y. Nah, berarti di sini saya punya 10 kali x, y. Nah, karena 10 kali x, y, maka menurut
aturan di atas dia ya 2 kali 10 ya 10 X ya, koma 2 kali 10 Y. Hasilnya itu adalah 20X, 20 Y. Nah, ya, Y, ya. Oke. Yang atas kan 40X, 40Y ini yang atas, sementara yang bawah ya 20X ini 20Y. Berarti KMU tidak sama dengan KMLU. Ya, nah ini juga nggak sama ya. Nah, nomor 10, kenapa dia nggak sama? Coba kita lihat nomor 10. Ya, 1 itu. Kalau 1 ya, 1U. Kita 1U. Kita tahu bahwa U-nya itu adalah X, Y. Jadi 1 kali X, Y. Nah, sehingga di sini kita punya, nah, karena menurut aturan perkaliannya seperti ini dia. 1 kali X, Y, berarti di sini 2 kali 1 kan, ya. Nah, muncul angka 2, 2 kali 1 kali X. Ya, koma 2 kali 1 kali Y. Nah, maka hasilnya itu adalah 2X, 2Y. Ya. Nah, ini. Sementara yang ini, sementara kalau U itu kan X, Y. Ya. Dia tidak sama. Kalau U saja, dia tidak sama dengan U ya. Kalau U itu kan sama dengan X, Y. Ya. Jadi yang ini 2X dengan 2Y tidak sama dengan X dan Y. Ya, oke. Nah, itu jadi ini bukan ruang vektor ya, karena ada sifat 9 dan sifat 10 dia tidak terpenuhi. Nah, ini contoh-contoh dari ruang vektor ya. Nah, misalkan diberikan Pi di R2 ya, dimensi 2 dan didefinisikan, ini definisinya XI XI X1 Y1 X2 X2 definisinya seperti ini. Kalau K dia definisi seperti ini. Apakah dia ruang vektor? Berarti kita harus periksa 10 aksioma. Aksioma pertama nih, saya punya U ya. Jadi selalu misalkan saya punya U, punya V dan punya W ya, punya 3 ya. Karena kita harus membuktikan 10 aksioma. Berarti ini R2, berarti R2 berarti di sini dua dimensi X1 Y1. Kalau R3 berarti X1 Y1 Y3. X2 Y2 Y3. R Y X X1 X2 Y3 misalkan P3. Nah, ini X1 XY1 apa sini simbol apa lagi lah gitu ya. Nah, ini bukti yang pertama dia terpenuhi, bukti kedua terpenuhi ya. Ini bukti yang ketiga dia terpenuhi ya. Nah, bukti keempat dia terpenuhi juga. Yang kelima ini ya. Ini bukti yang keenam ya. Bukti ketujuh juga dia terpenuhi ya. Bukti ke-8 terpenuhi. Kemudian dia bukti 9, 10 dia juga terpenuhi. Karena semua jadi R adalah vektor ruang. Jadi karena dia semuanya terpenuhi ya. Nah, selanjutnya untuk subruang mungkin nanti minggu depan ya. Nah, jadi silakan kalian bisa pelajari ya. Kalian bisa pelajari. Di sini ada juga latihan ya. Juga ada di sini ada latihan. Silakan kalian latihan, pelajari latihan ini ya. Jadi subruang nanti minggu depan kita coba dengan subruang ya. Kalian harus pahami dulu aja yang 10 aksioma ini dulu. Mungkin itu penjelasan dari saya ya untuk ruang vektor ini. Mudah-mudahan walaupun hanya sekitar 25 menit ini kalian bisa pahami ya, bisa diputar ulang-ulang videonya ya, supaya kalian bisa memahami, bisa mencerna dengan sebaik mungkin. Materinya silakan kalian download ya. Jadi alurnya download dulu materi, nanti sambil mendengarkan penjelasan, kemudian sambil kalian melihat materi yang sudah di download ya, supaya ketika mendengar penjelasan itu materi sudah ada ya. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang paham mau ditanyakan ya, silakan kalian boleh menanyakan ketika nanti pembelajaran berlangsung atau perkuliahan berlangsung ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan atensi kalian. Mudah-mudahan saya doakan kalian selalu dalam sehat walafiat, dan juga saya mohon doanya kepada kalian semua. Mudah-mudahan saya pribadi, keluarga saya,
itu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan kita terhindar dari penyakit COVID. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.